kepada Ukti Eni Kurniawati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu atau Mbak? Ibu boleh. Sudah menikah? Sudah punya anak? Sudah punya anak. Alhamdulillah. Dari mana Ibu Eni? Bogor. Masya Allah. Bogor berarti Sunda ya? Orangnya bukan orang Sunda, tapi tinggal di Bogor sekarang. Iya, Masya Allah. Silahkan Ibu. Baik. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa hendaknya di diri kita menyebarkan ilmu yang kita punya, jangan hanya terbatas pada diri kita aja gitu. Nah, bagaimana di kita yang statusnya bukan dari background diniyah gitu ya? Apakah punya kewajiban juga untuk menyebarkan hal seperti itu dalam bentuk misalnya kalau ada diminta untuk mengisi sebuah pengajian kayak ibu-ibu awam gitu, kita menolak dengan alasan bahwa kita tidak punya background diniyah gitu. Nah, apakah itu termasuk yang tidak menyebarkan ilmu, apa ilmunya jadi tidak bermanfaat gitu, apa seperti apa gitu? Saya mohon penjelasannya. Baik. Jazakallahu khairan. Wa iyyaki fajazakillahu khair. Barakallahu fiik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menyebarkan ilmu ini tidak disyaratkan bagi seseorang yang memiliki misalnya background diniyah, misalnya pondok gitu ya, pernah mondok. Jadi tidak disyaratkan orang yang nyebarin ilmu harus mondok dulu. Enggak dipersyaratkan itu. Ya, tidak ada persyaratannya. Selagi dia punya ilmu, selagi ia pernah mendapatkan ilmu agama, pastinya dari sumber yang thiqah, ya, yang dia dapatkan tuh jelas ilmunya dari mana dia dapatkan, dari Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih, maka dia berkewajiban untuk menyampaikan ilmu itu kembali. Ya, subhanallah. Karena subhanallah teman-teman, yang namanya menyampaikan ilmu itu terkadang ya Masya Allah itu butuh sebuah tantangan. Setan itu gak suka kalau kita itu termasuk dari orang-orang yang cinta dengan ilmu dan menyebarkannya. Pasti dia akan menghalang-halangi. Setan gak mau kita itu termasuk bagian dari orang-orang yang menyebarkan ilmu. Dan pastinya nih teman-teman, dalam menyebarkan ilmu itu juga kita punya cara gitu ya. Jadi bukan hanya kita punya ilmu nih, pernah dapat ilmu agama dari ustadz ini misalnya atau dari ustadzah ini misalnya. Terus kita nggak mau belajar bagaimana cara menyampaikan. Ya, harusnya kita belajar. Kalau dulu waktu saya di Yaman tuh ada satu bab tentang bagaimana cara mengajar. Karena terkadang ya subhanallah ketika kita punya ilmu, kemudian cara kita menyampaikannya tuh nggak baik, apalagi kepada orang-orang awam yang dia baru belajar, itu bisa menjadi akhirnya orang-orang lari dari apa yang kita sampaikan. Ya subhanallah. Bahkan seharusnya kita yang menyampaikan ilmu tuh ngerti, paham siapa audiens kita. Kita harus bisa membedakan. Kalau memang misalnya audiennya anak-anak mahasiswi, ya enggak apa-apa, kita kasih dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau audiennya emak-emak, orang-orang yang awam, orang-orang yang baru ngaji, apalagi di situ banyak simbah-mbah ya, maka jangan lama-lama kajiannya. Ya cukup setengah jam selesai. Karena yang namanya mbah-mbah, yang namanya orang kampung, itu mereka nggak bisa kuat kalau duduk lama-lama. Dan bahasanya pakai bahasa yang sesederhana mungkin. Ya sesederhana mungkin. Kalau bisa lagi kita ngerti bahasa kaum. Ya ini kan lebih mudah lagi untuk kita bisa mengajarkan ilmu. Kalau misalnya tadi Mbak tinggal di Bogor, bahasa kaumnya orang Bogor itu Sunda, ya kita ngerti bahasa Sunda walaupun kita bukan berasal dari orang Sunda. Kita tinggal di Yogyakarta, ya minimal kita ngerti bahasa Kromo. Nggih Ibu, wonten dawuh nopo, yuswanipun pinten, ya bahasa-bahasa seperti itulah. Ya kita belajar. Saya juga belajar bahasa Jawa Kromo kepada Ibu. Nah, subhanallah dengan ini teman-teman kita bisa lebih mudah untuk diterima ilmu kita. Jadi sekali lagi tidak ada keterangan, tidak ada persyaratan orang yang menyampaikan ilmu itu harus mondok atau punya background diniyah. Selama dia punya ilmu, selama dia ilmu yang dia cari itu adalah ilmu yang benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka di situ ada kewajiban untuk menyebarkan ilmu. Dan takutlah kepada Allah ketika kita menyembunyikan ilmu, karena sesungguhnya Allah mengancam orang-orang yang tidak mau menyebarkan ilmu. Ya subhanallah. Dan mohon pertolongan kepada Allah. Kalau kita mau menyampaikan ilmu ya akhwat, kita duduk dulu sejenak, duduk ya, terus kita benar-benar luruskan niat untuk apa sih saya menyebarkan ilmu, untuk apa saya menyampaikan ilmu, apakah benar-benar niat saya itu lurus untuk mengharapkan ridha Allah atau justru ternyata ada sesuatu dari dunia yang ingin didapatkan, mungkin agar terkenal atau mungkin agar dapat pujian ya subhanallah. Nah ini yang harusnya kita duduk ya sejenak sebelum menyampaikan ilmu dan introspeksi, luruskan niat kita masing-masing.
Dan kita memohon kepada Allah. Jangan sandarkan hanya kita punya ilmu yang kita miliki sudah bertahun-tahun kita dapatkan. Misalnya teman-teman yang berada di Wisma, di Pogung itu kan banyak ya Wisma-Wisma ya. Sudah bertahun-tahun lamanya ngaji dengan ustadz, serasa sudah banyak ilmunya, terus menyampaikan ilmu tanpa memohon pertolongan dari Allah, maka itu celaka. Tetap kita memohon pertolongan kepada Allah. Sebelum menyampaikan ilmu, kita sholat dulu, minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, tolonglah hamba, a'inni ya, alal muhadharah, untuk muhadharah ya wahai Rabbku, tolonglah hamba untuk bisa menyampaikan ilmu, jadikan ilmu yang hamba sampaikan bermanfaat, terus minta kepada Allah. Jadi jangan sampai lepas dari memohon pertolongan kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab.